gue jadi mikir, wah iya juga ya kalau mau jadi orang yang bold tuh kayak gimana ya. Oh, Bener-bener, emang menarik itu langsung langsung catchy banget gitu nggak, Jess ya, ketika dengar kalimat itu. ya, Itu ya, juga alasan kenapa aku baca bukunya. milih gitu ya baca bukunya. Oke, oke. Menarik, menarik nih Kak. Mungkin sebelum kita kulik lebih dalam nih, apa sih sebenarnya yang ada di dalam bukunya? Pengen tahu dulu dong nih, kalau dari Devon gimana, Fon? Lo lagi baca buku apa, Fon? Gue gue lagi sebetulnya lagi loncat-loncat sih baca buku ya. Jadi sebetulnya lagi kayak baru inilah kayak kemarin sempat malas baca buku sebetulnya. Jadi kenapa ya malas gitu. Nah, ternyata baru menemukan gitu kalau ternyata buku itu ya oke-oke aja kalau baca loncat-loncat. Dan terakhir sih gue lagi baca buku flow ya, buku cara mencapai flow gitu. Nanti mungkin bisa dibaca dari karya Mihaly Mihaly apa ya? Bacanya susah nih gitu. Gue agak-agak bingung menyebutkan namanya. Tapi kalau dicari cari buku flow gitu bakal ketemu sih bukunya itu. Itu salah satu konsep yang cukup menarik sih, gimana ketika kita bisa berada di zone gitu loh. Jadi eh, kita bisa bekerja dengan eh, into gitu loh dengan kerjaannya. Jadi nggak terlalu ada anxiety atau nggak terlalu boring juga, nggak terlalu terjebak ke dalam kebosanan gitu ketika bekerja gitu sih. Ya, ya. Ini gue notice nih buku nih kayaknya sempet tuh cerita ya, yang Betul. kalau misalnya nggak sesuai sama flow-nya itu bakal jadi kayak gimana gitu nggak sih, Fon? Ya, makanya kalau nggak sesuai ya antara eh, tugasnya terlalu mudah atau kita skillnya misalnya terlalu eh, skillnya nggak ada atau misalnya tugasnya terlalu mudah gitu, misalnya ada window-windownya begitulah, mungkin bisa dibaca lebih Oke, lanjut. oke. Oke. Nah, kalau dari gue pribadi nih, buku yang... Jadi kayak ada 3 buku yang gue selesain waktu itu tuh bareng-bareng sama-sama. Tapi kayak it's been a while sebelum... Ya kira-kira sebulan yang lalu lah ya. Kayak bener-bener it's been a while sebelum gue mulai baca buku lagi gitu. Karena kerjaan juga lagi pack banget nih. Nggak tahu kenapa dari Desember ke Januari. Biasanya Januari tuh bulan terendah. Tapi sekarang sibuk banget gitu. Nah, ada 3 nih. Jadi yang pertama itu The Buddha and the Badass gitu, yang nulis itu Vishen Laksani. Dia tuh yang punyanya Mind Valley gitu. Itu menarik banget teman-teman. Gimana karena supaya kita tuh jadi orang yang efektif, jadi orang yang lebih lagi gitu, supaya misalnya kita tuh bisa bersaing di dunia bisnis gitu. Jadi kayak sebenarnya itu self growth, tapi business minded gitu. Jadi it's very interesting book gitu. Kalau misal teman-teman punya bisnis atau misal punya usaha, boleh nih coba dikulik-kulik gitu. Terus yang kedua, aku lagi suka sama buku-buku self development yang ditulis sama orang Korea nih, namanya Haemin Sunim gitu ya. Jadi ada 2 yang berkesan itu Love for the Imperfect Things sama The Things You Can See Only When You Slow Down. Jadi kayak sebenarnya lebih ngajarin kita buat orang-orang tuh emang nggak sempurna sih. Jadi kayak ya udah kita cintai apa adanya. Dan yang satu lagi karena kita kebiasaan hidup di dunia yang benar-benar cepat gitu ya, kadang-kadang tuh banyak hal yang miss gitu. Dan buku itu tuh ngajak kita untuk flashback dan ngelihat apa aja sih yang sebenarnya tertinggal karena lo terlalu hustling gitu. Bagus banget teman-teman, boleh tuh. Dan bukunya tuh banyak gambarnya gitu loh, Fon. Jadi kayak kalau Oh, misalnya buat orang-orang yang susah baca buku banyak tulisan gitu, mungkin bisa mulai nih dari buku-buku yang kayak gini. udah dibaca ya jadinya ya. Bener-bener tulisannya gede, mudah dibaca, banyak gambarnya, bahasanya mudah gitu, luar biasa. Oke, oke. Tadi Buddha and the Badass, terus Emin Sunim Love for Imperfect Things, satu lagi. Sama The Things You Can See Only When You Slow Down. Oh, oke. Oke, oke. Ya, Tadi menarik itu hustling gitu. Karena gue ya. waktu itu pernah cerita ya tentang kalau gue itu ternyata nggak bisa hustling. Kayaknya gue mau baca nih buku ini. Nah, harus banget, Fon. Lu mau pinjem gue juga boleh kok gue pinjemin, kayak gitu Oke, kan. Oke, nanti ya. oke, siap.
Eh, Nah, kita ada Kanesti juga nih. Kanesti, halo, thank you nih udah mau diangkat jadi pembicara. Mungkin boleh dikenalin diri dulu nih Kanesti. Abis itu langsung aja cerita nih ke kita. Sekarang buku yang lagi akhir-akhir dibaca apa sih gitu? Halo, Kanesti. halo, halo. Iya. Iya, Satu. kenapa ya Fon? Malam ini Fon? Kenapa nih? Apa hujan? Halo, halo. Oh, Oh, itu bisa. halo, Ya, halo Oke, ya. oke. Kak, Sorry, halo. settingnya tadi belum diubah. Oh, oke, 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 oke. oke. Sip. Gimana Kak? Boleh kenalin diri dulu, terus langsung mungkin cerita sama kita buku apa nih yang lagi dibaca akhir-akhir ini? Halo, kenalkan nama aku Nesti. Jadi, aku bukan yang bookworm banget sih, Kak. Hmm. Jadi, iya. Tapi cuma aku menginisiasi komunitas di daerahku di Pare Kediri. Itu kami menyediakan buku bacaan untuk anak-anak gitu. Jadi Oh, sehari-hari juga nice. aku tuh bacain buku kayak mengkurasi buku-buku ini loh. Apa yang mau aku Hmm. kasih ke anak-anak kayak gitu. Jadi eh, buku yang akhir-akhir ini aku baca ya buku anak-anak. Oke, oke. Jadi sebelum Yes. disampaikan ke anak-anak aku baca dulu kayak gitu. Tapi emang Oke. sebenarnya dari awal dulu sih, dari kecil kan aku juga baca-baca buku ya. Kalau mungkin teman-teman tahu ada 5 sekawan, ada yang pernah baca mungkin. Aku. Sekarang udah ini ya di Gramedia itu udah banyak ininya, udah cetak ulang terus kayak ini. Betul-betul sampelnya udah beda-beda ya, Nes. Iya, nah itu. Nah, terus 5 sekawan dan teman-temannya. Melody Towers kayak gitu yang buku-bukunya Enid Blyton. Nah, aku tuh berharap anak-anak itu suka baca itu, tapi masih upaya sih sampai sekarang belum susah sih kalau ke anak-anak itu. Oke. Mungkin boleh diceritain nih, Nes. Jadi buku terakhir yang kamu baca tuh apa gitu, dan apa yang menarik tuh dari buku itu? Kalau Walaupun buku anak-anak sih nggak apa-apa sih. We can always Yep. learn. Ya. karena akhir-akhir ini sih resolusi 2022 aku itu baca buku non fiksi karena kemarin tahun 2021 yang terakhir aku baca itu Trouble Blood-nya ini Robert Galbraith. Nah, itu serial Strike seriesnya Robert Galbraith itu ini resolusi ke 2022 mau baca buku non fiksi. Yang lagi aku baca Bagaimana Hidup 24 Jam Sehari karyanya Arnold Benay. Mungkin Oke. teman-teman ada yang lagi baca juga. Ini kayaknya lagi ngetren sih akhir-akhir ini bukunya. Bagaimana hidup 24 jam sehari? Ya. Judulnya. Iya. Wah, aku kayak juga butuh deh. Jadi kayak yang aku pahami dari baca udah 50 halaman itu tentang itu sih. Jadi membantu kita untuk memahami konsep waktu. Oke. Dimana waktu itu 24 jam itu diberikan penuh ke kita setiap hari tanpa ada yang bisa nyuri, tanpa ada yang bisa ngambil, tapi kita tuh nggak pernah menganggap bahwa waktu ini tuh berharga kayak gitu. Kan orang selalu bilang kayak waktu adalah uang, waktu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tapi itu kayak cuma apa yang kita dengarkan sambil lalu gitu. Cuma setelah ini tuh kayak sedikit demi sedikit tuh dikupas memaknai waktu gitu. Oke. Bagus Wah, sih. menarik banget ya. Cuma yang aku agak sorotin dari buku ini tuh terjemahannya tuh agak susah. Nggak tahu sih, kayak aneh gitu, beberapa kalimatnya tuh agak aneh itu. Oke, jadi secara kalimat kayak kurang gampang dibaca gitu ya, Mbak. Gitu. Mungkin yang Oh, versi bahasa Inggris mungkin lebih bisa di Oke. Bagaimana hidup 24 jam sehari? Menarik banget nih ya. Kayak I think banyak banget deh orang-orang yang butuh untuk hidup lebih dari 24 jam sehari. Iya. Oke, thank you Mbak Nesti. Nah, sekarang kita juga punya Lili nih yang tadi. Gimana? Lili udah bisa diajak ngobrol? Aduh, iya sudah bisa. Oke. Bingung. Nggak apa-apa. Tadi sempat kelempar, aduh. Dasar. Ya nggak apa-apa. Thank you banget lo udah mau gabung dan nyempetin waktunya gitu. Gimana nih Kak Lili? Mungkin boleh kenalin diri. Sekarang kesibukannya apa dan buku terakhir apa nih yang lagi dibaca dan kenapa itu berkesan?
Perkenalkan, aku Lily dari Pare, kampung Inggris. Sehari-hari sih cuman ini apa ngajar kelas online bahasa Inggris di kampung Inggris. Hmm. Oke. Gimana Lili kalau buku yang lagi dibaca apa nih akhir-akhir nih? Akhir-akhir ini lagi baca itu loh Kak, Atomic Habit. Oke, Karena Atomic lagi Habits. ya Mm-mm. karena lagi pengen apa ya, mengubah habit-habit setiap harinya 1% lebih baik setiap harinya. Jadi ya udah aku baca-baca yang sekitar apa tentang habit-habit itu. I see. Oke, bukunya boleh diceritain dikit nggak nih, Li? Apa sih dia tentang apa gitu? Dan apa yang bikin kamu tuh, wah, ini must read banget nih buat teman-teman gitu. Nah, aku mendapat sesuatu di buku ini tuh di bab 15 yang temanya itu aturan tertinggi untuk mengubah perilaku. Nah, di situ tuh poin yang aku dapetin, oh ini nih yang aku ini aku banget nih. Dari kebiasaan-kebiasaanku ternyata di sini tuh ada gitu. Di situ ditulis konsisten. Habit itu konsisten gitu. Kayak kita itu baca buku itu kan harus ada konsisten ya. Nggak bisa loh kita, oh ya aku target satu buku, berapa hari gitu selesai berapa buku, nggak bisa kan. Jadi itu kayak baca buku juga habit. Jadi Betul. konsisten 1 hari minimal itu aku jadi 5 jam, kadang 2 jam, sempetin kadang minum teh sambil baca kayak gitu. Ya, sampai jadi 1 bulan itu kadang sampai 2 buku, Kak. Oke. Lumayan berarti ya. Ya lumayan sempet kayak gitu. Kalau enggak gitu, aku kadang kalau sepi kayak kesepian atau galau gitu, aku buat baca buku aja deh. Hiburannya cuman baca buku sih, Kak. Jadi hiburan yang produktif ya. Iya, Bagus. ayo Nice. mau kemana pun juga mau ngapain gitu. Ngopi juga di rumah bisa ngopi, ya. Ngeteh paling cuman ke kedai temen kayak gitu juga, sharing buku juga sama jadi. Oke. Thank you buat Kak Lili. Nah, ada Ibnu juga nih. Ibnu gimana, Nu? Halo, selamat malam. Sorry nih baru gabung. Oke, gimana Fon? Tadi udah sharing-sharing juga ya dari Kak Vinka, terus Kak Lili dan Kak Nesti juga. Ya. Dan oke, mungkin selamat malam buat teman-teman yang udah join. Thank you banget udah join di sesi Clubhouse malam ini. Telat ya? Iya. Oke, udah ya? Lanjut aja, Nu. Oke, lanjut. Nah, di sini Jessica izin dulu ya tadi keluar soalnya lagi ada acara gitu. Nah, di sini aku take over untuk host Clubhouse-nya. Nah, ini aku mau kenalan dulu nih sama Vinka. Halo Vinka, selamat malam. Halo. Halo, Selamat suara aku. malam. Selamat malam. Oke. Lanjut nih ya. Ya, betul. Dari tadi kan udah ada sharing-sharing nih soal buku-buku yang menarik dan buku yang sedang dibaca. Nah, aku pengen narik lagi sih, Fon. Jadi dari Kak Vinka dulu, kira-kira apa sih yang membuat Kak Vinka ini memiliki minat yang cukup tinggi terhadap buku gitu? Dan biasanya frekuensi membacanya itu sesering apa sih? Mungkin bisa di-share dari situ. Kalau kenapa punya minat yang tinggi untuk membaca buku, karena kebutuhan gitu, karena merasa perlu aja gitu membaca buku. Kalau frekuensinya setiap hari aku baca. Kalau teman-teman tahu ada teknik produktivitas Pomodoro gitu kan, Pomodoro teknik itu aku biasa membagi dalam sehari-hari itu menggunakan kayak gitu. Jadi berapa pomo atau 25 menit. Aku targetin minimal setiap hari 2 pomo untuk baca buku. Kalau tadi pengen aku tambahin dikit, mungkin butuh
kayaknya kita hidup pasti punya pertanyaan gitu ya, pertanyaan macam-macam gitu menghadapi kesulitan atau pertanyaan sekadar penasaran aja. Nah, kita hidup kayaknya udah, kalau setelah zaman Masehi kan 2021 tahun. Kayaknya nggak mungkin pertanyaan itu benar-benar orisinal, nggak ada orang yang sudah bertanya hal yang sama gitu. Daripada kita susah-susah, zaman sekarang ada Google, kita bisa pakai Google itu, ternyata sering sekali kita udah dapat bahwa oh ada orang yang sudah menyelesaikan pertanyaan tersebut, kesulitan tersebut. Biasanya dibahas mendalam itu lewat buku gitu, dan didokumentasikan dalam bentuk buku. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang tersebut. Kalau aku sih secara singkat kayak gitu, Ibnu. Oke, berarti memang ibaratnya dari Kak Vinka sendiri emang punya ini ya, punya kebutuhan dalam mengkonsumsi buku sendiri kayak gitu, karena mungkin bagian dari pekerjaan atau mungkin bagian dari apa yang sedang dikerjakan saat ini kayak gitu ya. Dan out of curiosity gitu, jadi kayak punya rasa penasaran atau rasa curiosity yang tinggi sehingga decide untuk baca buku gitu. Dan metode yang digunakan pun Pomodoro ya tadi ya. Jadi kayak sehari itu emang wajib nih ya Kak ya berarti. Iya, jadi udah aku jadwalkan sih, jadi kayak dialokasikan gitu. Kayak udah rutin banget gini ya berarti. Kayak setiap hari harus setidaknya membaca beberapa lembar gitu, atau sesuai dengan time window yang dipunyai gitu. Oke, thank you banget Kak Vinka. Berarti memang udah masuk kebutuhan, dan itu kalau misalnya udah butuh pasti mau nggak mau harus benar-benar konsisten dan melaksanakan gitu ya. Iya. Oke, thank you banget Kak Vinka sharingnya. Nah, aku sekarang ke Nesti dulu deh. Halo Nes. Halo. Halo, nggak ada suaranya. Oke, mungkin ke Lili dulu deh. Nanti aku balik ke Nesti habis dari Lili. Nah, halo. Kak Lili. Ya. Nah, kira-kira dari Kak Lili sendiri apa sih yang membuat Kak Lili memiliki minat gitu untuk membaca buku itu? Nah, terus untuk frekuensinya sendiri kira-kira 1 bulan. Tadi belum kejawab juga dari Kak Vinka, mungkin nanti aku nanya lagi. Frekuensi bacaannya nih, misalnya seminggu 1 bulan bisa habis berapa buku atau gimana gitu, dan kira-kira minat bacanya itu dari mana sih? Aku minat bacanya itu kayak kalau aku baca buku itu semangat gitu, kayak kamu kalau lapar makan, kalau aku itu kayak kalau lapar gitu baca buku gitu. Kalau frekuensinya sih dalam 1 bulan bisa itu tadi, kalau aku lagi lapar baca buku, aku juga bisa 1 bulan itu 2 buku sekaligus gitu. Kayak gitu sih habitnya, karena emang suka baca buku aja. Oke. Berarti memang seperti ini ya, balik lagi kayak Kak Vinka tadi, ketika membaca buku itu bisa jadi suatu kebutuhan, dan ketika diibaratkan kayak lapar gitu ya, ketika lapar kemudian baca buku, terus ada excitement di situ. Oke, thank you banget Kak Lili, dan sebulan bisa habis 2 buku ya, keren. Nah, di sini aku ada ada 2 orang yang raise hand, mungkin mau sharing-sharing juga tentang bagaimana buku bisa mengubah hidup kamu. Di sini ada Mas Hendarto nih. Halo, selamat malam Mas Hendarto. Selamat malam Mas Ibnu. Halo, salam kenal Mas. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Mas? Cerita soal ini nih, bagaimana ngebaca buku atau mungkin ngulik buku bisa ngubah hidupnya Mas Hendarto. Silakan kalau mau sharing. Saya ini termasuk orang yang kalau secara akademis mungkin
saya nggak terlalu tinggi pendidikan akademis saya. Saya hanya lulusan SMA, jadi saya nggak punya gelar sarjana apapun. Jadi, namun demikian saya merasa begini. Dulu saya merasa sekolah itu tidak cukup. Saya pernah mencicipi bangku kuliah, iya, tetapi saya nggak melanjutkan kuliah karena saya merasa kuliah itu membatasi saya. Gitu. Dalam hal bagaimana saya mencari pengetahuan. Struktur pendidikan akademis penting. Saya bukan berarti mengatakan itu tidak penting, sangat penting. Cuman saya membuat sebuah pilihan bahwa ya pilihan dan kondisi ya, karena kondisi juga sehingga saya harus berhenti kuliah. Maka saya memutuskan untuk membaca buku. Karena dengan membaca buku itu banyak sekali hal yang sebelumnya tidak saya ketahui menjadi membuka jendela wacana pengetahuan yang selama ini saya tidak tahu dan saya akhirnya menjadi tahu. Dan itu sangat berpengaruh dalam hidup saya. Kebetulan saya suka buku sains, saya juga suka buku filsafat, saya suka. Dan dari sana saya belajar bahwa jadi manusia itu jangan bodoh. Bodoh boleh, tapi jangan kebangetan gitu lah. Nah, karena Oke. lo bodoh itu halal, tapi kalau kebangetan ya jadi nggak bener. Nah, artinya kita itu, kalau saya sih belajar atau membaca buku itu supaya saya nggak bodoh, itu aja. Bukan untuk tujuan nanti cari pekerjaan, bukan tujuan nanti seperti apa, enggak. Karena kalau untuk tujuan cari pekerjaan, toh level pendidikan akademis saya juga nggak tinggi, Mak. Apalagi di dunia yang serba modern ini, pasti industri menuntut level pendidikan atau tingkat pendidikan akademis seseorang itu tinggi. Paling nggak minimal sarjana. Sarjana pun kadang harus S1, S2 gitu ya. Nah, karena sebuah kondisi maka saya harus berhenti kuliah. Maka pelampiasan saya adalah buku. Jadi bagi saya buku itu yang penting saya bukan jadi manusia bodoh gitu aja. Dan itu sangat berpengaruh. Nah, kalau boleh saya menyebutkan satu buku yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup saya. Itu adalah buku tahun terbitan tahun 54 kalau nggak 55 saya lupa. Itu buku, ada 2 buku tapi penulisnya sama. Yang mana sebenarnya buku itu mau dijadikan bahan disertasi doktoral dia. Tapi dia berubah pikiran, akhirnya sudah ini jadikan buku aja lah untuk dipublish secara umum. Buku itu tentang sains sebenarnya. Sains, psikoscience, filsafat. Yang mana ketika saya membaca itu, saya kayak terbuka sebuah kesadaran. Kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang kosmos. Dan yang paling utama adalah kesadaran tentang Tuhan. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi hidup saya dan pemikiran-pemikiran saya. Nah, mungkin kayak ini ada teman saya nih, sedulur saya Pak Matrix ini, beliau juga tahu lah kalau saya ngomong seperti apa itu. Gitu. Oke. Nah, jadi bukunya intinya buku itu judulnya Anthropobiology Based on Atom Physics. Kayak judulnya agak berat ya, tapi memang begitu. Antropobiologi berdasarkan atom fisika. Yang satu judulnya Alam Pikiran Manusia. Kalau alam pikiran manusia itu lebih ke psikoscience. Kalau buku yang saya sebutkan tadi itu lebih ke science, tetapi isinya itu gabungan antara sains dan nilai-nilai filsafat lah, filosofi kehidupan lah, intinya begitu. Itu sangat berpengaruh buat saya dan akhirnya mempengaruhi banget dari cara berpikir saya, cara saya menyikapi hidup, cara saya berinteraksi dengan manusia. Itu sangat berpengaruh. Kira-kira gitu, Mas. Oke, thank you banget Mas Hendarto. Nah, ini menarik nih, di mana bisa dikatakan dari Mas Hendarto sendiri istilahnya nggak punya limitasi ya, memutuskan untuk meskipun aku sudah berhenti untuk dalam tanda kutip sekolah, tapi belajarku atau caraku belajar gak boleh berhenti nih. Nah, ini yang itu di yang sesi penting itu. Kemarin iya tentang growth mindset juga nih Mas Hendarto. Jadi mungkin ketika kita dihadapkan oleh kesulitan,
Dan akhirnya kita memutuskan dan memilih untuk menghadapi kesulitan tersebut, di mana kalau misalnya untuk kasusnya Mas Hendarto ini memutuskan untuk ternyata nggak cuman di sini saja nih aku berhenti belajar, akhirnya membaca buku sebagai membuka jendela pengetahuan dari yang sebelumnya nggak tahu, jadi sekarang lebih tahu terhadap banyak hal. Oke, terima kasih rekomendasinya juga Mas Hendarto. Thank you banget udah sharing. Pengarangnya siapa itu tadi? Kayaknya belum disebut. Iya benar. Oke. Pengarangnya adalah Dr. Paryana Suryadipura. Dulu beliau itu bekas Direktur Rumah Sakit Karyadi Semarang. Nah, silakan catat. Dr. Paryana Suryadipura. Paryana Suryadipura. Yes. Oke, thank you banget. Nanti itu ejaannya ejaan lama tapi itu. Pakai J berarti ini, Mas ya. Oke, thank you banget. Nah, sekarang aku mau move ke Mas Iman Fatani. Halo, selamat malam Mas. Di sana pagi ya berarti? Halo, Bang Ibnu. Kawan-kawan. Halo, selamat. Apa kabar? Selamat bergabung lagi. Alhamdulillah baik-baik. Sehat. Sebetulnya saya lagi di Jakarta ini. Loh, lagi mudik. Lagi mudik ya. Berarti selamat malam. Selamat malam. Gimana nih Mas yang mau di-sharingkan tentang buku sendiri? Buku menarik sih ini pembahasannya. Ya, jadi kira-kira 5 tahun lalu itu saya baca buku yang sangat berpengaruh dan kira-kira mengubah hidup saya, yaitu buku karangan Daniel Levitin. Kalau teman-teman boleh catat ya. Daniel Levitin, judulnya adalah This is Your Brain on Music. This is Your Brain on Music. Jadi ini sebetulnya beliau adalah tadinya sama seperti saya. Tadinya dia adalah musisi, produser, terus tiba-tiba beralih ke neuroscience. Jadi di sini dia labnya dia itu yang termasuk salah satu yang ujung tombak dalam meneliti dampak musik pada otak. Nah, jadi itulah buku di mana dia hasil-hasil risetnya dia dan timnya, dan akhirnya di-cite sama banyak akademisi mengenai dampak musik pada otak itu dari buku itu juga sih. Jadi itu bukunya populer sebetulnya, dia jadi saya bisa mengerti ya, meskipun bukan saintis tapi saya bisa mengerti gitu. Dan itu benar-benar mengubah pandangan saya tentang musik sih sebetulnya, tentang musik dan tentang suara dan tentang sound, tentang hidup keseluruhan gitu ya. Mungkin karena saya musisi ya, jadi buku ini berdampak sangat besar sih terhadap hidup saya gitu. Jadi ke depan tuh saya ngelihat bahwa ternyata musik itu dampaknya bisa sampai sini ya gitu. Ternyata musik itu bergunanya bagi manusia itu kayak gini gitu. Jadi ya itu sih, kalau teman-teman boleh coba cari. Udah agak lama sebetulnya bukunya, 2007 kalau nggak salah keluarnya. Tapi saya baru baca sekitar 5 tahun lalu sih. This is Your Brain on Music, karya Daniel Levitin. Mungkin itu dulu Bang Ibnu. Thank you. Oke, thank you banget Bang Iman. Dan kebetulan buat teman-teman yang belum tahu, bisa dicek ya langsung Zik and the Popo. Wah, beda urusan nih. Oh iya. Siapa tahu pengen ini kan reunian lagi gitu. Oke, thank you banget Mas Iman atas rekomendasinya tadi ya. This is Your Brain on Music, karya Daniel Levitin. Dan sekarang aku ada Kak Awi nih. Halo Kak Awi. Halo, salam kenal Kak Awi. Salam kenal juga. Nah, ini gimana nih tentang buku nih, kan kebetulan mungkin saat ini udah punya udah publish buku juga ya dari Kak Awi sendiri. Mungkin bisa diceritakan prosesnya, lalu gimana bisa mengenal buku itu sendiri, Kak? Salam kenal semuanya. Ini aku pertama kali gabung di sini. Gara-gara title-nya sih sebenarnya. Karena aku penulis juga, jadi kalau dibilang buku ngubah hidup, ya ngubah hidup banget sih. Kebetulan aku mulai nulis novel itu, pertama kali banget nulis tuh langsung novel. Itu tahun 2000, pokoknya pas aku umur 19 tahun ya, 2011 kayaknya. Aku 19 tahun langsung nulis novel, tapi aku baru terbit novelnya tahun 2020, jadi kayak butuh sekitar 8 tahun ya untuk menemukan rumah. Dan uniknya lagi, aku pertama kali masukin ke Gramedia, ditolak, tapi endingnya diterbitin di Gramedia. So kayak full jalur yang unik ya.
Oh iya. Durian, iya. Mungkin waktu itu kayak mikir kayak, aduh kok tulisan gue jelek ya. Tapi kayaknya sih bukan jelek sih, memang timely relevant aja sih sekarang terbitinnya. Aku lagi project editing untuk novel kedua, terus juga nulis, ada kelas nulis beberapa, terus lagi nulis novel keempat sekarang ya. Jadi novel keduaku itu udah kelar, lagi diedit. Novel ketiga aku masukin ke sayembara lomba novel DKJ, mungkin ada yang tahu, lomba novel Leon Senen Jakarta. Terus yang ketiga ini, sorry, keempat ini udah kelar dikit. Sekarang lagi lanjut yang kelima. Yang kelima ini kerjasama sama salah satu NGO tempat aku bernaung, Into the Light. Jadi begitulah serba-serbinya. Oke, berarti memang literally mengubah ya. Kalau misalnya yang lain mungkin, kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin oke, inspiring dan ngedevelop mungkin main jobnya atau improving pengetahuan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya Kak Awi ini literally memang bener-bener dari tulisan itu tadi ya, dengan istilahnya nge-produce sebuah karya yang berupa novel, dan dari situ jadi semakin ini ya, jadi semakin rajin ngulik buku, jadi semakin rajin untuk lebih banyak baca dong pastinya. Betul. Aku nggak cuma nulis novel sih, aku cerpen 2 udah terbitin, karena dua-duanya menang sih. Aku tuh lomba Kemenpar itu, sama lomba dari Goethe House. Terus aku lagi nulis cerpen itu buat diterbitin di Australia, itu udah kelar. Tahun lalu juga aku berkesempatan jadi pembicara juga di Literary Festival. Itu kerjasama antara Yayasan Lontar sama Frankfurt Book Fair. Itu sih. Tapi kalau ditanya buku yang mengubah hidupku, itu pas aku SD itu aku baca, aku SD SMP deh kayaknya. SD jalan ke SMP itu aku baca bukunya Ahmad Tohari dari perpustakaan sekolah. Waktu itu aku pinjam. Walaupun sebenarnya aku belum boleh baca waktu itu sebenarnya kayaknya. 18 plus kan. Tapi buku itu kayak aku bagus banget. Mungkin orang-orang kalau ngira Ahmad Tohari mungkin kiranya kayak, oh, Rongeng Duku Paruk ya. Padahal sebenarnya aku waktu itu bacanya aku lebih suka yang Bikisan Merah. Itu ngubah hidupku banget sih. Sampai sekarang pun gaya tulisanku pun kayak terinspired dari Ahmad Tohari sama Khaled Hosseini. Jadi kayak aku kalau nulis tuh pasti dengan sentuhan budaya sih pasti masuk. Budaya-budaya Indonesia. Mungkin ada yang pernah baca, teman-teman. Oke, thank you banget. Oke, mantap banget nih Kak Awi. Jadi untuk sekarang sendiri ya projectnya ini ya, lagi ngelanjutin novel yang keempat, dan banyak ngulik kelas-kelas ini juga ya, kelas-kelas menulis dan juga kelas cerpen seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang penasaran bisa langsung follow atau langsung chat aja langsung ya ke Kak Awi kalau misalnya pengen sharing-sharing juga. Ini open juga kan untuk sharing-sharing gitu. Aku open kok, silakan di DM aja. Aku seneng malah kalau ada yang nulis, karena menurutku nulis itu pekerjaan yang enak. I see. Oke, thank you banget Kak Awi. Mungkin bisa dicek juga yang tak kunjung usai ya Kak, untuk title yang sudah terbit. Sepertinya ada problem dari Kak Awi, dan oke, aku move ke Kak Matrix nih. Halo, selamat malam Kak Matrix. Selamat malam. Waduh, mantap sekali. Gimana nih? Kak Devon, ada Mas Dendarto nih, sama ada Mas Iman. Iya, ini judulnya keren loh, terus terang keren banget. Ini salah satu terkeren aku kira. Nah, gimana nih? Bagaimana mau buku sharing dapat, apa nih? Iya, bagaimana buku dapat mengubah hidupmu. Jadi saya dulu waktu SD itu juara di sekolah, juara. Kemudian saya berpikiran supaya saya bisa mempertahankan selalu juara di SMP, salah satu caranya saya harus banyak membaca buku literatur yang lain di samping buku yang diajarkan, buku paket yang diajarkan di kelas gitu ya. Sehingga saya banyak rajin ke perpustakaan sekolah gitu ya. Sebenarnya tujuannya untuk mempertahankan gelar saya selalu juara gitu kan. Betul. Jadi akhirnya saya menjadi anggota kepustakaan, bahkan menjadi ketua kepustakaan karena memang rajin membaca, dan membaca itu ternyata keren ya.
itu bisa, jadi karena kita banyak literatur, jadi banyak misalnya mau matematik, mau IPA, mau IPS atau apapun zaman dulu gitu ya, karena literaturnya banyak sehingga kita dalam menyelesaikan soal itu lebih mudah, jadi banyak cara gitu loh. Nah, itu ya, niat saya tadinya itu untuk rajin membaca. Kemudian di SMA untuk mempertahankan juara juga begitu, saya banyak membaca, bahkan di perpustakaan wilayah. Kalau perpustakaan wilayah itu perpustakaan provinsi ya. Jadi itu kalau perpustakaan nasional itu ya di Jakarta gitu. Jadi saya menjadi anggota juga. Sebulan itu bisa baca 4 sampai 8 buku gitu ya. Sehingga begitu mau masuk kuliah saya membaca buku secara umum gitu, secara umum. Umum aja, pengetahuan umum gitu ya. Nah, nggak nyangka karena saya orang yang miskin, dengan banyak membaca, kosakata saya itu sangat banyak. Jadi saya bisa berbicara dari pagi sampai sore tanpa putus. Kenapa? Perbendaharaan kata kita banyak. Itu yang utama. Ya, udah pasti itu. Kedua, tentu pengetahuan gitu ya. Karena memang ternyata membaca buku itu salah satu jendela ilmu pengetahuan. Di samping tentu prakteknya ya, belajar secara formal, informal gitu ya. Jadi seperti itu. Dan nah, kalau kita rajin membaca seperti tadi teman Kawi, dia pasti dulunya rajin membaca sehingga dia pintar membuat cerpen. Karena kalau kita berhayal nggak bisa menulis itu disebabkan kita nggak punya kosakata yang banyak. Nanti kalau kita buat yang dan jadi nggak ada maknanya. Cuman kata sambung aja gitu. Itu kan repot. Nah, saya kira dari SD, SMP rajin dia baca sehingga dia untuk menulis itu mudah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi luar biasa itu. Nah, saya nggak nyangka juga dengan rajin membaca semestinya kalau saja bisa gelar kesarjanaan itu diperoleh dengan membaca. Mungkin gelar saya 4 untuk S1-nya. Walaupun saya lulusan teknik mesin, kemudian jago di teknik sipil, teknik arsitektur, mekanikal, elektrikal. Jadi seandainya itu dengan membaca saja bisa dapat gelar, saya 4 gelar S1-nya. Bayangkan ya. Nah, itu membawa saya sebagai orang miskin ke Jakarta jadi penakluk Jakarta. Itu loh, di tahun 80-an gitu. Ternyata gitu ya. Jadi membaca itu. Makanya pernah saya buka room. Apa fungsinya kalian kuliah? Apa kira kalian itu hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di kuliah yang diajarkan dosen? Bukan, kalian keliru kalau sasarannya cuma itu. Karena sasarannya ada 4. Pertama, tentu yang kalian kalian bayar itu adalah kuliahnya ya, SKS-nya. Itu kalian belajar pengetahuan yang kalian ambil di kuliah. Kedua, kalian semestinya banyak membaca. Ketiga, perbanyak relasi teman. Keempat, ikuti organisasi di kampus. Pengetahuan semua ternyata ya, kalau kita misalnya ikut organisasi itu dengan mudah kita menyampaikan ide, kemudian saran, penyelesaian masalah secara tim. Kan gitu. Nah, begitu kita kerja di perusahaan manapun, itu pasti kerja sama tim ternyata. Itu ya. Jadi yang membuat aku sukses itu membaca sampai saat ini. Dan dengan membaca ini pengetahuannya itu sangat jauh. Jadi aku selalu memegang kata-kata bahwa membaca tanpa mengerti apa yang dibaca sama artinya tidak berbuat apa-apa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi aku dengan umur 53 sama dengan Mas Hendarto ya, setiap tidur pasti membaca. Karena aku kalau membacanya sangat cepat ya. Mungkin kalau 100 halaman itu cuma beberapa jam mungkin ya. Karena sangat cepat, terbiasa. Itu membuat apa? Kita punya memori. Memori itu kita nggak jadi pelupa orangnya. Daya ingat kita itu menjadi terus diasah. Itu dia menjadi tinggi. Ya kan? Kemudian setiap ada masalah, kita itu tidak emosian, selalu berpikir kembali. Lihat beberapa aspek sisi. Oh begini, oh dia begini, kalau ini begini, kalau begini. Jadi begitu dia. Jadi kita banyak pilihan. Kita banyak solusi. Nah, kalau banyak membaca itu. Saya kira itu aja. Kalau saya cerita panjang nanti sampai subuh. Tapi yang jelas ya, saya juga di SMA itu banyak membuat karya ilmiah ya, karya ilmiah tingkat nasional, bahkan 2 kali mendapat sertifikasi dari Habibie waktu itu ya.
jadi sebagai juara karya Oke, ilmiah. oke. Jadi itu luar biasa teman-teman. Selagi muda silahkan membaca. Oke, thank you banget. Mas, aku bilangnya Mas aja lah ya, Mas Matrix, karena memang usianya 53 tapi semangatnya itu masih muda dan masih membara kayak gitu. Dan menarik nih, dari ceritanya kita bisa menyimpulkan bahwa prestasi nih yang jadi salah satu motivasi ya, gimana Mas Matrix ini juga punya istilahnya punya target untuk mempertahankan dan juga punya motivasi sehingga keinginan dan juga kebutuhan membaca itu juga membuat dan menjadikan Mas Matrix ini punya kebiasaan yaitu membaca buku, sehingga punya banyak point of view juga ya Mas Matrix ya. Mas Ibnu, kalau kita banyak membaca, kita selalu punya ilmu pamungkas. Kalau kita selalu bersaing di kantor, di mana dengan teman yang selevel dengan kita, kalau pengetahuan kita tidak tambah terus, itu kita artinya tidak pernah punya ilmu pamungkas. Kita ini mudah sekali disingkirkan oleh orang lain. Tapi kalau pengetahuan kita dan skill kita banyak, maka siapa yang bisa menyingkirkan kita? Itu rahasianya. Oke, thank you banget Mas Matrix. Dan tadi juga udah di-share bahwa benar dari beberapa narasumber juga intinya buku ini bisa jadi jendela dunia ya, atau jendela pengetahuan, di mana mungkin kita nggak belajar satu topik atau nggak belajar satu mata kuliah tertentu atau satu jurusan tertentu, tapi ketika kita bisa membaca dan memiliki kemauan untuk membaca, kita akan membuka pengetahuan di bidang tersebut kayak gitu. Nah, ini aku mau balik lagi ke Kak Vinka nih. Oke, Kak Vinka, sekarang kalau dari Kak Vinka sendiri nih, yang udah dibaca, kira-kira ada ini nggak sih yang mungkin bisa dipromosikan ke teman-teman yang mungkin bisa jadi trigger untuk memiliki hobi membaca lebih greget lagi nih. Dan juga mau sharing soal mungkin dari lagi nguliknya kayak gitu. Kalau relasinya dengan lagi ngulik yang aku buat sama Devon, karena memang tujuannya adalah berbagi hasil ulikan kami atau apa yang kami penasaran, apa yang kami suka pelajari saat ini, maka jadi membaca itu ya emang balik lagi jadi seperti kebutuhan gitu kan. Tambah lama mengulik satu hal akan semakin penasaran dengan hal yang lain gitu. Oh, ini ternyata ada hubungannya sama misalnya topik yang lain kayak gitu, punya subtopik yang lain. Kalau pertanyaan Ibnu adalah bagaimana cara untuk trigger gitu, iya nggak sih? Gitu bukan sih pertanyaan? Bisa dibilang gitu. Gimana caranya untuk trigger hobi membaca? Mulai dari apa yang memang kamu penasaran gitu. Jadi jangan dipaksa juga. Misalnya misalnya Devon tadi bilang ya nggak apa-apa di awal acara untuk lompat-lompat buku misalnya, asal bisa memenuhi rasa penasaran kamu, menurutku itu sah-sah aja gitu. Jadi benar-benar ikuti rasa penasaran kamu gitu, follow your curiosity, karena dari situlah menurutku orang bisa menemukan atau mendapatkan manfaat yang paling nikmat gitu dari membaca, karena akhirnya dari memenuhi rasa penasaran itu tadi. Kalau emang suka hobi, misalnya tadi Mas Iman ya berangkatnya dari musik karena memang dekat gitu dengan apa yang digeluti, apa yang memang sudah sehari-hari didalami, jadi ya bisa dipahami gitu ketika menyenangi buku juga, atau menganggap buku tadi yang berkaitan dengan neuroscience tapi dari angle musik itu menjadi menarik buat beliau. Menurutku itu contoh banget bahwa memang mulai dari yang kamu penasaran aja atau yang dekat dari dirimu gitu. Itu Ibnu menurutku.
Oke, thank you banget Kak Vinka. Jadi tetap based on interest dulu ya, supaya istilahnya menimbulkan rasa penasaran, menimbulkan rasa keinginan untuk membaca, dan ketika kita udah ternyata udah dapet nih manfaatnya, dan kita akan dari situ kita pasti akan menimbulkan rasa penasaran untuk lagi-lagi ngulik lebih dalam lagi nih. Ya, gitu kali ya. Betul. Oke, thank you banget Kak Vinka. Nah, aku ke Nesti lagi nih. Halo Nesti, apakah sudah bisa connect? Halo, kedengeran nggak Mas It? Oke, mungkin lebih keras dikit lagi. Halo, kedengeran? Ya. Ya, udah kedengeran? Sudah. Oke, gimana? Kalau dari Nesti sendiri, halo, ya. Nah, kalau aku sekarang lagi ini sih mencoba mengingat-ingat lagi trigger awalnya dulu waktu kecil tuh kita tuh suka membacakan apa? Karena aku ini kan lagi bikin komunitas gitu ya untuk mengenalkan buku bacaan ke anak-anak. Dulu itu bermula dari waktu aku kecil. Jadi waktu aku kecil SD gitu, aku tuh udah baca buku-buku 5 sekawan kayak tadi yang udah aku ceritain. Terus aku baca juga tadi yang bukunya Ahmad Tohari. Tadi aku juga baca itu waktu SMP kayaknya. Itu ya termasuk buku ilegal sih dulu, bacanya sembunyi-sembunyi pinjem di perpustakaan. Bekisar Merah aku juga baca itu. Terus baca juga Gadis Pantainya Pram kayak gitu-gitu. Dan temen aku ngerasa dulu anak kecil-kecil tuh mungkin juga sama suka membaca, tapi ternyata aku tanya ke temen-temenku juga mereka tuh nggak suka membaca. Nah sekarang tuh kayak aku mencoba lagi gimana membuat anak-anak itu suka membaca. Nah itu sekarang masih agak susah sih, pakai metode apa yang bisa dipakai gitu. Dari pengalamanku dulu sih, dari banyak juga sih dulu yang dibaca, mulai dari buku-buku kayak gitu sampai akhirnya nemu bahwa aku suka cerita detektif kalau dari kecil dulu. Nah sekarang lagi mencoba mengenalkan berbagai macam bentuk bacaan ke anak-anak yang ada di komunitas gitu. Oke, thank you banget Nesti. Mungkin aku mute dulu ya biar nggak feedback. Nah, jadi dari Nesti sendiri tadi udah sharing bahwa mendapatkan trigger itu juga bisa dilihat dari masa lalu juga nih. Ketika kita masih kecil, kita kan pasti suka baca-baca entah ensiklopedia atau mungkin baca buku artikel-artikel dari majalah. Nah, mungkin dari situ bisa men-trigger juga nih keinginan kita untuk membaca kembali kayak gitu. Seperti yang sudah dilakukan Kak Nesti ini menarik sekali ya. Dia kebetulan membuat komunitas yaitu halaman baca di salah satu kota Kediri kayak gitu, sehingga dari keresahan ya Kak Nesti, mungkin aku bisa sharing sedikit. Jadi menimbulkan atau menumbuhkan minat baca buat lingkungan sekitarnya Kak Nesti, terutama di daerah di Kediri ya dulu dan sekarang. Dan dari situ dari situ ingin istilahnya menumbuhkan juga minat baca juga buat anak-anak yang ada di sekitar rumahnya dan juga di daerahnya. Dan menarik sekali sih dari ceritanya Kak Nesti ini. Oke, nah di sini aku juga ada Kak Lili. Mungkin sharing sedikit nih Kak tentang gimana sih bisa memiliki minat baca nih buat teman-teman yang mungkin sedikit punya minat baca gitu. Mungkin ada yang bisa di-share. Kalau aku sih kuncinya itu, kalau aku ya mengubah stres jadi kayak lebih ke hibur aja. Kalau aku stres gitu, ya udah baca buku aja. Terus awal kali baca buku itu emang aku nggak bisa langsung berapa halaman gitu, 1 halaman aja udah kayak pasti kalau yang pemula itu masih baca 1 buku, 1 halaman, 1 bab kayak gitu pasti udah
kayak males gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah aku nonton video singkat atau sinopsisnya si buku ini. Dan pertama kali yang bikin aku suka baca buku-buku itu yang pernah baca yang Rich Dad Poor Dad nggak? Nah itu buku pertama kali yang bikin aku itu terus-terusan pengen baca buku. Dari videonya terus aku lihat-lihat, terus abis itu baca-baca, akhirnya aku dari situ udah seneng banget baca, bener-bener saya pengen baca buku, terus buku apa lagi, next. Terus yang nextnya itu aku bikin kayak stacking ini kayak apa ya, kayak ketika kita minum teh sambil baca buku. Terus aku juga kerja ya, aku bikin materi gitu juga kan, aku harus banyak baca buku, aku bikin materi itu harus banyak baca buku, banyak bikin kata-kata itu gimana dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kayak gitu kan, juga dari baca buku itu tadi. Oke, ini tekniknya Atomic Habits ya? Iya. Oke, thank you banget udah sharing. Jadi mungkin cari ini dulu ya, rasa penasaran dari video. Mungkin buat teman-teman yang kayak, aduh baca 5 halaman, 10 halaman capek nih. Nah, bisa cari istilahnya summary-nya dulu, kira-kira buku yang dipengenin, atau cari-cari topik yang diinginkan juga untuk dibaca gitu, sehingga kita bisa ada interest lebih untuk balik lagi ya, untuk ngulik buku tersebut gitu. Nah, oke, aku lempar lagi ke Devon nih. Halo Von, gimana Von? Kita udah banyak ngobrolin soal buku, terus ada cerita-cerita yang menarik dari Mas Hendarto juga, kemudian dari Mas Iman yang mulai ngebahas deep dari hobi nih, hobinya musik, sehingga ternyata baca buku dan ngulik buku mengenai musik juga kayak gitu. Dan juga ada Kak Awi tadi yang sharing soal dari SD SMP udah baca buku banyak, sehingga sekarang akhirnya benar-benar ngubah hidupnya banget nih dari buku. Nah, dari Devon sendiri gimana nih? Ada yang ditambahin mungkin? Gue sih cukup setuju ya, dari pertama dari yang kita suka dulu gitu. Gue kemarin sempat baca buku Mamba Mentality-nya Kobe Bryant, karena gue suka dengan Kobe Bryant ya gitu. Jadi gue baca, ternyata itu cepet juga untuk bisa selesai gitu. Terus kalau buku apa yang membuat gue terus membaca, sebetulnya buku-bukunya Austin Kleon sih. Still Like an Artist, Keep Going, sama Show Your Work gini. Nah itu yang Show Your Work ini yang gue mau cerita sedikit ya, boleh kalau boleh. Jadi jadi kita itu lebih baik untuk share gitu, apa yang kita kerjakan, mau bagus mau enggak gitu. Ketika kita bisa nge-share apa yang kita udah lakuin gitu, itu nah otomatis kan pertama kita bisa dapat feedback dari orang gitu loh. Apa sih yang kurang, apa yang enggak gitu. Apa sih yang kita udah bagus, apa yang udah enggak, kan orang juga jadi tahu gitu. Nah, kalau balik lagi hubungannya sama ngebaca buku gitu. Ketika kita bisa share apa yang kita baca misalkan gitu, terus share ke orang, gue rasa juga itu sesuatu yang oke juga gitu, bisa kita baca-baca kayak sekarang ini nih. Jadi kita udah dapat beberapa referensi buku lagi kan, tadi udah beberapa yang ngasih, misalnya kayak Atomic Habits tadi, dari Jess di awal juga udah ngasih beberapa buku, terus ini udah beberapa teman di sini ngasih buku. Itu menarik sih. Nah, dan ini pun juga gue dan Kak Vinka udah lakuin juga gitu loh, lagi ngulik gitu setiap bulannya ya Kak ya. Jadi kita sharing-sharing buku ya Kak. Iya, secara teratur tiap akhir bulan di minggu terakhir, di hari Minggu terakhir di bulan itu kami ada klub buku namanya Bincang-Bincang Buku.
fungsinya jadi kayak accountability buddies ya Devon ya menurutku. Yes. Jadi orang bisa sharing gimana sih pengalaman baca bukunya bulan ini gitu. Apa yang kamu baca, apa yang menarik atau apa yang tidak menarik. Sebaliknya misalnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman juga mau share-share buku lebih lanjut gitu, boleh kita dari lagi ngulik pun juga boleh ajak join. Nah di atas itu kita udah ngepin link lagi ngulik.substack.com. Setelah lagi ngulik ini adalah newsletter gitu. Kita platform untuk cerita tentang apa yang kita belajar, apa yang kita udah pelajarin, dan kita terbit setiap 2 minggu. Jadi kalau teman-teman mau subscribe dan free gitu subscribe-nya. Jadi boleh banget gitu. Jadi ada beberapa cerita teman, jadi ada cerita saya Devon dan Kavinka yang setiap 2 minggu sekali, dan nanti juga ada beberapa teman yang bakal share pengalaman belajar ya. Nah, di akhir minggu ini tanggal berapa ya? Tanggal 30 berarti ya. Tanggal 30 Januari kita bakal ada itu bincang-bincang buku ya, kita bakal sharing buku. Nanti yang subscribe lagi ngulik nanti bakal ada di newsletter, akan dikasih lah ya linknya untuk join ke kita via Google Meet. Biasanya kita bakal share buku gitu. Kavinka dia mau ditambahin nggak? Enggak, Devon udah cover semua sepertinya. Oke. Thank you Ibnu. Oke, thank you banget Kavinka, thank you banget Devon dan teman-teman semua. Ini udah 1 jam lebih dikit ya perbincangan kita soal ngulik, lagi-lagi ngulik ya, tentang ngulik bagaimana buku bisa ngerubah hidup kamu. Nah, oke, mungkin dari Devon ada 1 kalimat penutup kali ya untuk menutup sesi malam kita hari ini. Sesi malam ini. Kalau bilang buku dapat mengubah hidup, iya sih. Buku itu jelas mengubah hidup, maupun langsung secara tidak langsung gitu. Ya gue juga baru rutin membaca itu ya sekitar tahun lalu, tapi at least kita ngebaca gitu, bukan cuman buku gitu ya. Membaca itu ternyata banyak banget manfaatnya gitu lah. Mungkin terdengar klise ya, tapi benar sih baca. Kalau memang mungkin buku terasa berat gitu ya, atau ya nggak usah buku yang misalnya kayak di Instagram orang lagi bahas ini ya tadi pertama bahas yang sesuai dengan apa yang kita senangin aja dulu gitu. Terus kalau baca buku ya nggak selesai juga it's okay gitu, nggak masalah gitu. Yang penting kalau ketika kita udah mulai baca ya itu it's a good start gitu. Kalau mungkin di Atomic Habit ada kali ya itu ya. Tadi sempat di bisa disambungin ke sana juga. Iya. Oke, thank you banget buat sharingnya malam ini Kak Vinka, Kak Nesti, Kak Lili, ada Mas Hendarto juga, dan Mas Iman Fatah, dan Kak Awi, serta Mas Matrix udah sharing banyak soal pengalaman dan mungkin bisa jadi ya menginspirasi kita semua. Amin. Oke, sesinya malam ini aku tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dan juga udah sharing. Thank you banget buat inspirasinya malam ini, dan ini membuatku menjadi bersemangat lah untuk baca buku lebih banyak lagi. Langsung. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di sesi hari Kamis. Selamat malam. Bye bye. Selamat malam. Bye bye. Thank you. Thank you.